Terima kasih Pak Bayu. Mari, Saya Bapak. ingin menanyakan bahwa bulan-bulan ini di wilayah saya kan tanam tembakau. Baik, Pak. Terkait tembakau kan kita itu pupuknya kan terlalu mahal karena kita pakai Vertela Baik. atau basal. Nah, bagaimana tip untuk menyiasati dengan organik ini kita bisa membuat yang setara dengan Vertela? Baik. Yang kedua, di wilayah saya itu kan ada pembibitan semangka. Limbahnya luar biasa, itu tidak terpakai, dibuang, diambil bibitnya saja. Ini Lamongan ya. Di Lamongan. Nah, Baik. saya ingin sebenarnya mengelola itu, tapi kan belum tahu ilmunya, sehingga saya datang ke pelatihan ini agar mendapatkan pencerahan tentang itu. Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo kita lihat Bapak Ibu, tembakau. Pupuk yang dibutuhkan untuk tembakau itu apa saja Bapak Ibu? P plus K plus unsur makro mikro. N kan dihindari. Kenapa N dihindari? Kalau gunakan N tinggi Bapak Ibu, daunnya keras, tidak bagus. Nah, N-nya ini hanya untuk awal saja. Karena kita butuh P dan K tinggi. Nah, sekarang Bapak punya semangka tadi banyak atau sedikit, Pak? Banyak. Tolong belikan timba, Pak, drum, Pak. Nah, sekarang saya ajari buat semangka yang dibuang harganya sama dengan Vertila, Pak. Vertila sekarang berapa, Pak, satu karung? Ya, berarti satu karung 1 juta ya. 900 sampai 1 juta per 50 kilo. Nah, sekarang saya ajari Bapak buat Vertila gratis, Pak. Nah, Bapak kalau punya limbah semangka tadi tolong digiling, Pak. Masukkan di sini. Kemudian yang kedua, carikan debu tembakau, Pak. Tahu debu tembakau? Yang lembutannya. Bisa dari gagang, bisa dari batang, apapun deh. Komposisinya 20% adalah semangka. Kemudian tambah lagi 10% pakai debu tembakau. Nah, karena butuh K tinggi, tolong dikasih garam. Garamnya sebanyak 10%. Garam. Nah, ini sudah ketemu 40%. Ini sebagai zat aktif. Terus yang kedua, karena butuh pertumbuhan lebar daunnya, berarti tolong yang cairnya dikasih apa dong? Kasih urin sapi. Urin sapi, Pak. Mungkin bisa urin sapi plus urin kambing. Nah, berapa banyak? Ini 30, ini 30. Nah, Bapak oksidasi di sini. Kasih udara selama 14 hari. Nah, untuk mengatasi jamurnya, penyakit tembakau terbanyak kan jamur Bapak Ibu ya. Jamur itu berarti pakai belerang. Bapak gunakan belerang, ditambah NaOH, soda api Bapak Ibu. Jadi ini 5, ini 1. Bapak campur dengan air kurang lebih sebanyak ya 3 liter lah cukup. 3 liter dicampur jadi 1, bentuknya belerangnya hancur. Ketika belerangnya hancur, ini dipakai untuk ngocor tanah, Pak. Dan nyemprot ke daun. Dosisnya 30 mili per 15 liter. Sudah, ini untuk ngatasi ke masalah jamur tanaman. Nah, ini berupa cair. Penyemprotannya 1:10. Dikocorkan di tanah. Karena tembakau itu musim kemarau kan butuh air banyak, Pak. Jadi ngocornya setiap kali ngocor Bapak tambahkan. Ini murah atau mahal pupuk ini kira-kira? Murah. Kalau mau pakai katalis, katalisnya katalis 1. Dosis katalis itu Bapak Ibu per 50 liter 1 liter itu dosisnya. Paham maksud saya? Kalau ini buat 100 liter, berarti katalisnya berapa? 2 liter. Jadi katalis itu sebenarnya 50 kilo 1 liter, cuman itu dosisnya.
Nah ini diolah nanti dikocor 1:10. Tapi buat 100 liter ini saja Pak, sudah cukup untuk 1 hektar. Nah semangkanya tadi terus dapat enggak Pak kira-kira? Nah kalau seandainya Bapak punya semangka enggak diolah jadi semua seperti ini, Bapak simpen saja dulu boleh. Padatnya. Ambil yang padatnya Pak. Terutama yang putihnya itu loh Pak. Nah yang manisnya itu juga bagus, tapi yang paling bagus putihnya. Karena banyak mengandung kalium. Tujuannya apa? Semangka itu tebal. Kalau dikasihkan ke tembakau daunnya pasti tebal. Cuman itu aja ilmu gampangnya. Ini kalau punya semangka. Kalau enggak punya semangka, semangkanya dikasih apa Bapak Ibu? Kasih kotoran sapi atau kotoran kambing. Tapi kalau punya semangka gratis ya gunakan apa yang ada. Enak mana ini modalnya sampai 1 juta enggak? Enggak. Padahal 1 hektar itu paling tidak butuh fertilizer sekitar 200 sampai 400 kilo. Nah dengan cara ini kan gratis, betul ya? Gampang atau susah? Gampang. Ini sudah mulai tanam atau belum Pak Lamongan? Oke baik, siap. Jadi ini konsep buatnya Pak. Ayo mari, mana lagi? Apa? Kotoran kambing, kotoran sapi. Cuman ini karena ada buah semangka, saya kasih semangka. Bisa untuk tanaman yang kepingin daun besar, tebal. Tanaman hias gitu itu bagus. Tapi nyemprotnya itu Pak ya ikut ke nyiram. Setiap ngocor ditambahi gitu kan, murah toh Pak ini Pak. Baik. Ayo mana lagi daerah sini? Sudah habis pertanyaan, ini depan-depan Pak. Oke. Terus samping sini ya. Baik. Masih cukup lama kok Bapak Ibu. Sebentar Pak. Terima kasih Pak Bayu. Mari Bapak. Pak kita itu suplai ayam kampung ke beberapa warung-warung gitu. Baik. Nah terkadang ayam kampung ini susah nyarinya Pak, susah nyarinya sehingga habis. Nah yang banyak itu ayam pedaging yang potong ini Pak. Nah gimana Pak caranya ketika kita punya ayam potong itu berkualitas seperti ayam kampung ya Pak? Boleh. Ya, ayam kasih. Merah atau ayam putih? Apa? Ayam merah atau ayam boiler? Boiler putih. Yang putih, baik. Ya, terima kasih. Untuk mengubah Bapak Ibu ayam boiler menjadi rasa ayam kampung, yang pertama berarti ayam boiler itu kan lebih banyak lemak daripada daging, betul ya, dan air. Karena itu yang pertama jagung ditingkatkan jumlahnya. Kasih makan aja jagung 50%. Terus yang kedua boleh langsung dengan asola dengan dosis 50%. Kalau dengan cara ini Bapak Ibu dagingnya langsung singset. Tetapi Bapak harus hitung. Kalau dia jadi sispek, betul ya, lemaknya hilang, beratnya dia kan pasti turun. Dagingnya berubah. Kalau daging ayam potong kan putih, lemaknya kan putih. Nanti lemaknya akan mengeras jadi kuning. Mirip dengan ayam kampung. Kalau mau rasanya lebih bagus, dengan cara ini cukup. Tapi ini jadi kualitas bagus. Terus kasih dengan
Kuteja. Kuteja ini membakar lemak. Nah, ketika sudah dikasih kuteja, dagingnya berubah rasa. Dagingnya ketika digigit sudah persis ayam kampung. Jadi seratnya lebih bagus. Ini yang termudah. Tapi kalau Bapak belum bisa gunakan ini, Bapak masih gunakan yang pertama jagung, terus yang kedua asola. Supaya berat badannya tidak drop tapi tetap naik, tetap gunakan yang ketiga pakan jadi. Komposisinya 50%, 25%, 25%. Kalau ini diberikan, maka ayam tidak drop, Pak, tapi langsung naik. Tapi tidak sebagus kualitasnya ini. Tapi ketika sudah dikasih kuteja, rasanya pun sudah berubah. Begitu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu pelihara ayam pedaging nih, minumnya dikasih kuteja aja, rasanya sudah berbeda. Iya, seandainya Bapak Ibu mau jual karena kemitraan. Karena Bapak Ibu bermitra kan, pelihara ayam kan. Nah, ketika bermitra untuk meningkatkan penghasilan, gunakan pakan seperti ini, Bapak Ibu pasti untung besar. Atau seandainya jagung susah, ya ini 75 sama asola 25%. Ini sudah sangat bagus. Bisa diterima gitu, Pak? Jadi Bapak Ibu tapi tolong ya bilang ke dia gitu, biar tidak dimarahi nanti. Tahu-tahu dicoret nanti. Nah, karena apa? Petani pasti untung. Kalau petelur tetap gunakan, kalau seandainya kita masih tetap tidak mau meninggalkan konsentrat, komposisinya seperti ini, Pak. 30 sama 40, Pak. Ini pakan jadinya petelur. Nah ini asola, ini jagung. Tapi seandainya mau ke konsep kita 100% organik, maka ini jagung, ini asola, ini jagung, ini dedak, ini padi, terus ini asola. Ini sudah bisa. Tapi minta tolong jagung dan padinya harus dicambahkan dulu. Kalau mau betul-betul organik. Dan bedanya satu Bapak Ibu, kuningnya nanti itu akan keras. Terus yang kedua, ketika Bapak Ibu masak, coba ya nanti ya buat yang organik seperti ini, masak pakai kuteja lengkap, setelah direbus kan matang, betul kan? Pecah kulitnya terus jatuhkan, itu kayak karet. Mentul. Tidak pecah, dia mantul ke atas kayak bola. Tapi bukan telur palsu loh ya. Bukan telur sintetis. Telur kayak albumin itu dia kenyal. Terus yang kedua tidak bisa dibohongi, tidak amis baunya. Nah, Bapak Ibu hari ini cari ayam kampung ini susah. Cari ayam kampung hari ini betul-betul susah. Yang paling banyak beredar ayam pejantan. Kenapa kok begitu? Bibitnya murah. Tapi kalau Bapak Ibu mau siapkan semuanya, ya kembali seperti program tadi, program desa mandiri itu tadi. Bertahap, tapi yakin bisa. Coba lah Bapak Ibu ya, fair loh ya, fair. Ini orang Prancis ikut pelatihan saya itu 1 tahun lalu. Ikut pelatihan. Ikut pelatihan hari ini. Yang sekarang sudah jalan 1 tahun, seluruh Prancis loh mau pelihara ayam. Sudah jadi peraturan. Setiap rumah diwajibkan pelihara ayam 2 ekor. Tujuannya untuk apa? Makan limbah rumah tangga. Lah terus yang kedua loh, di Indonesia ini kan tidak ada peraturan dilarang pelihara ayam tuh Bapak Ibu. Ada enggak peraturan dilarang pelihara ayam? Terus ngatasi limbah enggak selesai-selesai itu loh. Mau sampai kapan? Coba waras sama-sama. Ini biar didengarkan sekali oleh lingkungan hidup semua ini. Ngatasi limbah tiap kota, itu kan susah tuh Bapak Ibu.
DKI itu loh setiap hari 750.000 ton. Setiap kota itu bisa sampai 120 ton. Kota kecil itu. Terus yang kedua, kalau plastik kertas bisa dijual, betul atau tidak? Kalau yang masalahnya di situ ada air leri, ada nasi sisa, ada tulang, itu kan tidak laku dijual sih. Orang-orang fokusnya beli alat untuk memilah sampah. Repot. Ini loh sudah teriak, ayam kampung loh susah, betul atau tidak? Loh kalau ayam kampung susah, ini Rembang juga ya Pak ya. Ayam kampung susah, kepengennya keren loh, kepengen ayam kampung kaki kuning, badan kuning, bulu kuning, jangan. Susah kalau sampai bulunya kuning ini. Kulit kuning gitu loh. Nah, kalau sampai begini ini loh Bapak Ibu, berarti kita kan kekurangan ayam sih. Seandainya tiap desa itu waras dan sadar, setiap rumah pelihara ayam, kalau ditanya untuk apa pelihara ayam? Supaya tidak ada nasi sisa. Tidak ada limbah sisa. Loh, seandainya semua sadar rumah-rumah mengeluarkan ini, ada enggak sampah anorganik Bapak Ibu? Selesai kok masalah sampah Indonesia. Saya keluar-keluar ini lebih dari 10 tahun loh Bapak Ibu. Atau belum dibukakan hidayahnya mungkin ya. Saya minta maaf gitu loh. Mulailah dari kita semua ya, minta tolong ya. Supaya enggak ada limbah lagi. Kalau tidak ada limbah lagi itu hemat miliatan kok per kabupaten itu. Saya minta tolong ayo kita lakukan dan menghasilkan. Contoh tadi saya kasihkan gambaran tadi ya. Seperti kemarin warga 1000 kakak punya ayam 10. Telurnya berapa Bapak Ibu? Telurnya kan 10 kan per bulan kan? Anggap aja yang 5 dikonsumsi sendiri kan ya. Yang 5 dijual, dibeli oleh BUMDes. Coba bayangkan, 50 kali 1000 ketemu berapa Bapak Ibu? 50.000 telur. 50.000 telur itu kalau harganya 2.000 saja ketemu berapa Bapak Ibu? 100 juta. Sekarang kita nalar lah, pikir pakai acara, pakai pikiran yang paling bodoh lah sekali. Enak mana, nambah biaya atau dapat penghasilan? Lah gitu loh, tolong Pak Lurah yang BUMDes ya tolong dilakukan ya. Jangan ngasih bantuan ke masyarakat. Ayamnya suruh beli sendiri-sendiri. Nanti tugasnya BUMDes satu, kalian pelihara ayam, saya yang beli telurnya gitu loh. Bisa toh BUMDes bantu jual telur kan? Saya minta tolong ini loh. Kenapa kok begitu? Sekarang desa kan sudah ada program-program pengolahan sampah kan? Dan itu loh biaya semua. Saya dengar keluhannya mereka cuma satu. Pak, biaya operasional tidak cukup. Terus yang kedua dibakar, diprotes warga. Betul atau tidak? Terus yang ketiga, kalau numpuk, lalat banyak, diprotes juga oleh warga. Daripada sampah yang terkumpul, lebih baik telur yang terkumpul. Loh coba loh Bapak Ibu, tiap desa 1 bulan 100 juta, BUMDes jadi maklar untung-untung ya 10%, kan lumayan duduk manis dapat 10 juta BUMDes. Nah, terus yang kedua Bapak Ibu, di sampah di masyarakat habis. Nanti BUMDes juga kumpulkan sampah-sampah anorganik. Tinggal modal dipres, dikilokan, selesai. Asalkan plastik dan kertas. Lah warga tinggal dimotivasi, cuman itu saja. Tolong ya pakai bahasa sederhana, apalagi Bapak Ibu yang jelaskan ke masyarakat. Jangan pakai bahasa saya, mungkin bahasa saya tidak dimengerti mungkin. Minta tolong, bisa dipahami ya. Ayo rubah masalah jadi berkah kita Bapak Ibu. Dan kalau seluruh Indonesia melakukan ini, sejahtera. Terus yang kedua, tidak ada lagi sampah. Tidak ada pengangguran. Oke, selesai ya. Oke, mari Ibu. Sebentar.
Sebentar Bu, tunggu mikrofon dulu Bu. Mikrofonnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Pak di rumah itu kan banyak yang pakai KB hormonal nih Pak. Baik. Nggih. Mungkin bisa penggantinya atau efek sampingnya itu kebanyakan gemuk Pak. Iya. Iya, mungkin bisa juga gimana dietnya. Soalnya masyarakat mesti mengeluh gemuk kayak gitu. Terus yang kedua gitu Bapak. Suntik atau Nggih suntik, nggih pil, nggih implan kan semua yang hormonal itu seperti itu banyak. 90% mungkin mesti mengeluh gemuk kayak gitu Pak. Baik. Tapi kalau enggak pakai KB ya gimana gitu Pak. betul. Nggih. Terus nggih ngapunten nggih Pak, saya melihat jenengan ini rambutnya tetap hitam. Enggak juga Bu, putih nih. Iya, itu resepnya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah putih nih. Bapak Ibu, rambut saya itu putih dari SD. Jadi karena putihnya dari SD tambah tua tambah hitam berarti. Saya tidak merawat apa-apa Bapak Ibu. Saya tidak pernah perawatan. Sama sekali. Orang selalu mikir saya perawatan wajah dan sebagainya, itu saya tidak pernah pakai perawatan apapun. Saya cuma mandi aja gitu. Cuman mandi aja. Setiap hari mandi 2 kali. Jadi tidak ada apa-apa. Sekarang saya membahas tentang KB Bapak Ibu. KB itu simalakama bagi saya. Kalau tidak pakai KB jumlah penduduk akan meledak. Tetapi kalau pakai KB, ya minta maaf. Resiko terburuk KB itu makanannya sel kanker. Terus terburuk lagi, hormonal pasti kacau. Saya punya yayasan, salah satunya gerakan namanya GSPI. Gerakan Sayang Perempuan Indonesia. Indonesia ini hampir setiap menit 4 orang meninggal gara-gara CA cervix. Dan deteksi awal Bapak Ibu sebenarnya sepele. Anak remaja menstruasi, kesakitan, dileps. Ketika dia kesakitan, ke bidan, ke dokter, pasti dikasih KB suntik. Yang 1 bulan. Supaya apa? Dia tidak mens. Sekalian dia tidak menstruasi. Ya sebulan sampai 3 bulan lah. Tapi rata-rata mereka pakai KB yang sebulan karena apa? Paling aman gitu. Tetapi mereka tidak kemudian yang kedua Bapak Ibu, sakitnya hilang. Tetapi kalau ini terus berlanjut sampai lebih dari 5 tahun, KB terus, begitu dia menikah, mau punya anak, bingung lagi. Nah, kalau Bapak Ibu jadi saya jawabnya gimana kira-kira? Loh, serius. Ini yang sedang kita hadapi. Dulu Bapak Ibu menstruasi pertama itu usia 14 tahun, 13 sampai 14 tahun. Sekarang ini anak umur 10 tahun itu sudah ada menstruasi. Nah, hormonal sudah berkembang dengan demikian rupa. Makanan-makanan yang merusak hormonal sudah luar biasa. Terutama kalau boleh saya katakan mie instan. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, kalau punya remaja putri yang tinggal kos, saya jamin 100%. Kalau makannya mie instan 1 minggu lebih dari 5 kali, saya jamin keputihan dilep. Bagaimana cara ngatasinya? Yang pertama, Bu, KB sarankan jangan pil, suntik. Saya juga tidak setuju dengan IUD, saya juga tidak setuju. Karena apa? Pasti menimbulkan keputihan, pergeseran dan sebagainya. Nah, karena itu saya sarankan cuma suntik, usahakan yang 1 bulanan.
Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk mengatasi hormonalnya supaya stabil Bapak Ibu. Yang pertama buat teh dari rumput teki. Rumput teki itu menjaga hormonal. Ambil umbi sama batangnya sama daunnya. 5 biji untuk air 500 ml. Sudah. Kalau sudah disertai dengan gatal, disertai dengan keputihan, saya minta tolong tambahkan kunir putih sekitar 6 cm. Memang ini tidak enak, tapi tolong dilakukan. Nah, kalau supaya kesuburannya tetap terjaga, ini saya pakai suntiknya 1 bulan ini Bapak Ibu begini. Kadang-kadang ada suami istri datang ke saya konsultasi, Pak saya kepingin punya anak. Jatahnya sudah menikah berapa lama dan sebagainya. Yang saya lakukan pasti yang pertama, saya suruh suntik KB yang 1 bulanan. Jadi yang perempuan suntik KB 3 bulan berturut-turut, 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan. Selama 3 bulan ini kita sedang siapkan ovariumnya, rahimnya kita siapkan. Konsumsi alpukat, konsumsi ikan terbagus, ikan mas. Kemudian yang berikutnya makan mengandung vitamin E seperti tauge dan sebagainya. Ini untuk yang perempuan. Terus minum teh ini. Kalau yang laki-laki kita sehatkan spermanya. Minum jahe ditambah dengan air kelapa. Kemudian yang kedua konsumsi terong. Konsumsi ikan mas juga. Nah ini selama 3 bulan berturut-turut. Sampai kapan? Sampai kita merasa rahimnya ini betul-betul siap kalau punya anak. Banyak orang Bapak Ibu punya anak mahal. Punya anak mahal itu artinya begini loh. Nunggu bertahun-tahun punya anak, begitu punya anak cacat. Biasanya anak-anak cacat ini dihasilkan oleh yang tidak siap rahimnya. Makanya kalau saya selalu bilang, boleh pakai produk saya, baik Tabarong atau BSM 9. Tapi saya minta tolong satu, siapkan dulu kondisi rahim. Setelah rahimnya siap, bagus, menstruasi sudah normal, tidak keputihan, ibu baru boleh silakan hamil. Dan ketika kita buat KB yang 1 bulanan ini, efeknya jauh membuat kesuburan itu lebih tinggi. Itu yang terjadi dari pengalaman saya. Pak Bambang itu cucunya banyak Bapak Ibu. Karena yang konsultasi ke dia ribuan orang. Lah kalau seandainya Pak ini sperma biasanya telurnya setelah uji lab ternyata kurang. Baik mani encer atau sperma yang jumlahnya kurang dan sebagainya. Baru konsumsi BSM 7 ditambah dengan telur kepiting. Tapi telur kepitingnya yang sudah dibuahi. Jadi ini sebenarnya bukan telur kepiting, tapi zigot. Telur kepiting itu Bapak Ibu tahu enggak telur kepiting yang sudah dibuahi? Gini, kepiting itu telurnya pertama di dalam. Dicelupkan ke mulutnya, bukan di mulutnya. Alat kawinnya dia itu spermanya itu di bawah mulut. Dia ambil satu, tempelkan ke sini, simpen ke luar dada. Simpan ke luar dada, satu. Sampai akhirnya begini, 2 hari dia akan biar ini. Keluar semua. Lah zigot inilah yang kita ambil untuk membuat kesuburan. Zigot ini. Jadi kalau ada resep saya, BSM 7 ditambah telur kepiting, bukan telur kepiting biasa. Tapi telur kepiting yang sudah dibuahi. Apa bedanya? Ketika sudah masuk di BSM 7, kalau telur kepiting sudah dibuahi, warnanya jadi merah. Tetapi kalau belum dibuahi, warnanya cuma kuning. Ini yang terjadi. Jadi itu untuk apa? Kalau punya sperma yang kualitasnya tidak baik, daya hidupnya tidak lama, kesuburannya rendah, atau yang perempuan juga sel telurnya tidak sempurna, maka kita sarankan seperti ini.
Begitu Ibu. Gemuknya gampang. Saya sekarang kali bergurau begini. Ini perempuan-perempuan kan takut gemuk nih kadang-kadang, betul ya. Kalau supaya kurus gimana? Kalau istrinya suaminya selingkuh pasti langsung kurus. Betul tidak? Ngenes soalnya. Bukan itu. Yang membuat gemuk, membuat kurus itu banyak. Kalau perempuan hormonal sangat mempengaruhi. Minum tehnya ini tadi, diminum setelah makan. Kalau diminum sebelum makan ini membuat gemuk, diminum setelah makan membuat kurus. Teh teki, Pak. Rumput teki. Jadi kalau coba bayangkan, minum teh sebelum dan sesudah itu membuat gemuk dan kurus, Bapak Ibu. Kok bisa? Ini saya tunjukkan. Kalau diminum sebelum makan, kita akan jadi gemuk. Kenapa kok jadi gemuk? Seluruh mikroba akan distabilkan. Disetarakan. Setelah ini setara, ketika kita dapatkan makanan, diurai dengan cepat. Efeknya apa? Seringkali lapar. Tetapi ketika kita konsumsi setelah makan, makanan sudah ada, dikasih ini, bakterinya langsung stuck, berhenti, stop produksi, sehingga apa? Dibuang, numpang lewat. Nah ini yang digunakan. Bapak Ibu, saya dulu pernah melayani artis Bapak Ibu, artis untuk diet. Jadi saya punya teh namanya dulu itu Fit Tea. Ini saya melayani artis. Fit Tea. Supaya apa? Supaya makan banyak tapi tidak gemuk. Caranya gimana? Ya setelah makan minum teh. Efeknya apa? Buang-buang uang. Cuman menyenangkan 10 cm ini loh. Betul atau tidak kira-kira? Ini caranya, Bu. Gimana? 6 cm 500 mili. Kalau Bapak Ibu lebih praktis beli teh barong itu loh sudah. Iya, Bu. Iya. Enggak masalah. Kalau menyusui 3 bulan, tapi kalau yang normal-normal yang 1 bulan. Iya. Soalnya kalau yang 1 bulan kan menghentikan ASI. Bisa dipahami kira-kira? Jangan kepengen gemuk, jangan kepengen kurus Bapak Ibu. Nikmati hidup apa adanya. Gemuk bahagia, kurus bahagia. Yang penting tidak terganggu. Sebentar dulu. Om dulu ya. Yang belum dulu. Mari, sabar. Masih cukup lama, masih 40 menit lagi. Maaf Pak Bayu. Mari Bapak. Maaf Pak Bayu. Iya. Yang kemarin terakhir tuh yang asap cair. Iya. Itu instalatornya tuh saya lihat masih kurang jelas gitu. Baik. Di dalamnya. Nah itu kalau mau dibuat tuh bagaimana biar jelas. Atau Baik. ada gambarnya yang Saya gambarkan. dari komputer gitu. Itu aja Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Itu aja, baik Ya. Pak. Bapak Ibu tahu tungku enggak? Ini tungku nih. Ini tungku, kita buat tungku Bapak Ibu. Ini lubang masuk, betul ya? Karena bahan kita itu kan dari sekam. Makanya sekam saya kasih plat besi di sini. Tujuannya apa?
Sekam masuk ke sini akan terbakar di sini. Akan terbakar di depan. Nah, nanti abunya itu kita ambil ke bawah sini. Terus yang kedua, asapnya kita buatkan lubang di sini. Asapnya kita buang lubang di sini. Di atas ini Bapak Ibu, tolong kalau ketika ngasih panci, ketika ngasih apa, usahakan rapat, tidak ada lubang keluar ke sini. Supaya apa? Seluruh asap biar lewat cerobongnya. Betul ya? Terus yang ketiga, nah asap yang sudah naik, ini sudah dipahami Pak, asap sudah naik ya. Ketika asap sudah naik, ini kan harus didinginkan. Kalau ini langsung dibelok, asapnya tidak akan kencang. Sehingga sirkulasi udara kurang lancar. Karena itu kita buatkan drum langsung di kondisi berdiri. Ketika dia berdiri Bapak Ibu baru dibelokkan lagi. Supaya apa? Nanti ketika di sini asapnya lewat sini, mencairnya di sini. Ini baru netes. Tapi yang paling penting satu, ini tertutup rapat atasnya. Karena itu saya kasih besi blok gitu. Yang kedua, kita kasih udara masuk supaya apa? Ini apinya besar. Yang ketiga, kotoran ini jangan semua dibersihkan, sisakan sedikit untuk menahan jangan sampai asapnya kembali. Kalau terlalu bersih, asapnya kembali lewat bawah. Nah, usahakan asap harus keluar dari sini. Cuman itu saja. Ada yang kurang jelas kira-kira? Apanya? Air dari luar cuma di atas ini aja. Enggak ke bawah sama sekali. Cuma di tungku atas yang besi itu aja. Nah, air yang luar ini baru saya kasih selang muter gini. Air masuk keluar, cuman air selangnya yang saya rebus. Bukan airnya. Airnya panas terus kena itu. Ini kan teori gara-gara tuh Bapak Ibu. Orang pelit kan begini nih toh. Yang drum ini isinya air biasa. Air biasa. Tujuannya untuk mendinginkan pipa ini. Ketika dia mendinginkan, keluar sini sudah jadi uap air, Pak. Di dalam drum, ya betul. Sebenarnya kalau saya lubangi di sini keluar juga airnya dan lebih banyak. Tetapi kalau di sini kualitasnya jelek. Karena itu yang ke sini kesiram ke bawah kebakar lagi. Yang saya harapkan dari atas ini. Terus ciri Bapak Ibu, ketika asap ini keluar, warnanya putih bersih. Itu berarti asapnya sudah bersih. Tetapi kalau warnanya hitam, berarti asapnya mengandung polutan. Itu konsepnya. Bisa diterima kira-kira Pak? Besi Pak, besi. Soalnya ini panas ini. Kalau di saya, ini saya bungkus lagi dengan dengan gaspul. Tujuannya apa? Ketika dingin dia membantu mendinginkan lebih lagi.